Dari tadi kan dia minta lemparkan aja aku ke laut. Terus waktu dia marah juga akhirnya bilang, kabutlah nyawaku Tuhan. Ini orang kepengen mati loh, Nabi ini. Dan dia penuh sekali amarah. Karena Yunus bukan hanya tenggelam ke laut, tapi Yunus sedang memasuki dunia orang mati. Yunus sedang dirubah pemikirannya oleh Tuhan untuk melihat kasih dan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang. Tuhan yang berhak, Tuhan yang memiliki keselamatan itu, Tuhan berhak menyelamatkan siapapun. Tidak ada yang namanya keselamatan kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak menciptakan persaudaraan, bahkan dengan mereka yang riang. Ini karena ada beberapa dari pembahasan kita nanti yang cukup akan memantik rasa terkejut kita, tapi juga rasa kagum kita tentang apa yang Tuhan akan ajarkan kepada kita lewat kisah dari kitab Yunus ini. Oke, saya segera lanjut. Fakta yang menarik tentang kitab Yunus adalah yang pasti saya yakin juga akan membuat teman-teman bergembira adalah kitab Yunus ini nggak panjang kok. Ya, jadi untuk belum baca, don't worry, be happy. Ya, nggak panjang, bahkan ini adalah satu kitab yang paling pendek di dalam Alkitab dan menduduki nomor 4 terpendek di seluruh Perjanjian Lama. Kalau di dalam versi terjemahan baru versi kedua yang saya punya di sini, kitab Yunus ini kurang lebih cuma 1 lembar lebih dan isinya adalah 4 pasal. Ya, cuma selembar. Sambil menunggu antrian, sambil menunggu teman dan lain-lain itu akan habis, akan sangat singkat kisahnya. Yang kedua, fakta yang menarik tentang kitab Yunus adalah kitab ini ditulis pada masa pembuangan Babilonia, yaitu pada saat bangsa Yehuda atau umat Israel diasingkan di Babilonia sekitar abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi, artinya kurang lebih 500 sampai 400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ya. Dan yang ketiga, seperti beberapa kitab di dalam Perjanjian Lama, eh, kitab Yunus ini memberikan pesan yang unik karena sifatnya kontra. Kontra itu artinya maksudnya menentang, ya. Tidak biasa, tidak seperti pesan-pesan yang umum di dalam Perjanjian Lama. Mungkin yang saya maksud gambaran besarnya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pesan-pesan, mungkin dengan khotbah yang bunyinya seperti ini. Kalau kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan diberkati. Tapi kalau kita hidup menjauh dari Tuhan atau melakukan apa yang Tuhan tidak suka, maka kita akan mengundang kutuk atau mendatangkan hukuman Tuhan ke dalam hidup kita. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar. Eh, atau tentang umat pilihan, bahwa Israel adalah umat yang dipilih Allah. Mereka adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan dengan demikian Tuhan memilih mereka sebagai umat yang spesial yang dikasihi Tuhan gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan pesan kontra di sini adalah pesan di dalam kitab Yunus sama seperti beberapa kitab lainnya seperti Rut, Ayub, dan Pengkhotbah itu memberikan kurang lebih narasi yang seperti ini. Nggak selalu seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sanggahan gitu ya, ada pesan yang bertentangan dengan yang biasa orang-orang Yahudi pada kala itu. Jadi kalau kita sambil kita menelusuri, saya minta teman-teman membayangkan, menempatkan diri kurang lebih kalau teman-teman itu sebagai orang Yahudi di zaman itu mendengarkan cerita ini, mungkin sebagai anak-anak mendengarkan kisah Yunus ini sebagai dongeng sebelum tidur mungkin gitu. Dan bayangkanlah bahwa teman-teman belum pernah mendengar kisah ini dan lihat bagaimana seiring kisah ini dibukakan ayat demi ayat nanti akan memberikan kejutan-kejutan gitu ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah kisah ini banyak mengundang perdebatan. Banyak orang yang mempelajari Alkitab dan juga banyak jemaat yang berdebat. Apakah Yunus ini merupakan kisah sejarah yang benar-benar akurat, benar-benar kejadiannya seperti ini nggak gitu? Ataukah kisah ini adalah sastra hikmat? Yang saya maksudkan adalah kisah yang ditulis di sini sifatnya fiksi, tapi memiliki pesan atau pesan-pesan moral atau pesan-pesan rohani, pesan-pesan spiritual yang baik untuk pembacanya. Dan yang kelima, yang menarik adalah kitab ini sangat syarat simbolisme. Jadi kata-kata yang ada di dalamnya, kalau kita baca sekilas, kita bisa mengerti. Tapi sebenarnya di balik kata-kata dan kisah-kisah ini ada makna tersembunyi di dalamnya yang kalau kita teliti lebih dalam, punya pesan yang sifatnya rahasia, yang misterius. Ya. Dan ini menarik. Dan ada hiperbolisme. Hiperbolisme itu bahasa yang sedikit melebih-lebihkan untuk menekankan suatu makna.
Misalnya kata besar. Nah, di dalam kitab Yunus kita akan menemukan kata-kata seperti ikan yang besar, kota yang besar, sampai setiga hari perjalanan luasnya, kurang lebih seperti. Banyak kata-kata yang dipakai yang sifatnya hiperbol ya. Dan eh, penuturan yang puitis di dalam kata, maksudnya ada permainan kata-kata yang seperti tadi mengandung arti yang dalam di baliknya. Dan ini adalah khas bagaimana masyarakat budaya Timur Tengah kuno memberikan kisah atau menuturkan sebuah cerita. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan ayatnya, oh ya, sebagai informasi juga, kita akan bahas secara ayat per ayat hanya sampai Yunus 2. Jadi Yunus pasal 1 dan Yunus pasal 2. Selebihnya 3 dan 4 sisanya akan saya kutip sedikit-sedikit gitu ya untuk memberikan pesan-pesan tertentu. Nah, ini petanya kitab Yunus ini terjadi di daerah-daerah ini ya, dari Timur Tengah sampai bahkan sampai ke masuk ke wilayah Eropa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada Israel, Gad Hefer, Yerusalem, Yehuda, Jopa atau di bahasa Indonesianya Yafo di Yunus 1. Letaknya di sini. Ini modern day Israel ya. Dan ini tempat Yunus diutus, diminta Tuhan untuk pergi Niniwe yang di berlabel B ini Assyria. Diberi label C itu adalah Tarsis, tempat Yunus melarikan diri. Bisa dibayangkan ya dari gambarnya ini betapa jauhnya, berkali-kali lipat jauhnya. Kita lanjutkan, kita mulai dari pasal pertama. Nah, saya bacakan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nama-nama tempat ini coba nanti rekan-rekan diingat ya dari peta yang tadi saya bagikan. Disuruh ke Niniwe, oke? Niniwe tadi letaknya di timur, ya, timur dekat, relatif dekat, dan Yunus malah lari ke arah Tarsis, ke barat dan sangat jauh ya, masuk ke wilayah Eropa. Ada kejutan dari bagian yang baru kita baca ini. Nah, saya akan bukakan beberapa dulu sambil saya menjelaskan sedikit. Nah, kita akan membahas sedikit digali dari bahasa teks aslinya yaitu bahasa Ibrani ya. Dari sini kita akan melihat hal-hal yang mungkin sekilas kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia kita kurang jelas ya. Pertama kita mulai dari namanya dulu. Tadi saya sudah bagikan bahwa kitab ini punya bahasa yang sangat puitis, ada makna-makna tersembunyi. Coba lihat dari namanya. Yunus ini punya arti kata burung merpati. Bahasa Ibrani Yona. Yona ben Amitai. Yunus anak Amitai. Dan Amitai sendiri punya arti kesetiaan atau kesetiaanku. Oke. Oke, ini sambil sambil kita telusuri, sambil kita ingat-ingat ya penjelasan tambahannya. Nah, lalu ayat kedua, Tuhan berkata, bangunlah dan pergilah. Nah, di sini kata yang dipakai adalah kum, bangun, atau bergerak naik. Dan leh, artinya pergi. Nah, banyak ahli yang mempelajari kitab Yunus ini meyakini bahwa setiap kali kata kum atau bangun ini dipakai, ini melambangkan perintah untuk Yunus bergerak mendekat kepada Allah. Jadi dengarkanlah Allah. Turutilah perintah dan utusan yang diberikan oleh Allah, gitu ya. Jadi mendekat, gerakannya mendekat, naik, mendekat kepada Allah. Tapi yang dilakukan, yang mengejutkan di sini dan juga akan mengejutkan orang-orang yang mendengar kisah ini pada zaman itu adalah Yunus ini kan seorang nabi ya. Jadi hampir tidak pernah cerita di dalam perjanjian lama bahwa nabi diberikan perintah kepada Allah pergi, mereka akan pergi. Tapi ketika pergi dan melakukan sesuai yang Allah minta. Tapi ketika Yunus disuruh bangun dan pergi, yang dia lakukan adalah dia pergi dan melarikan diri. Dan kata yang dipakai untuk pergi di sini adalah yarat, yakat. Dan kata ini sebenarnya punya makna tambahan yaitu turun ke bawah. Jadi lawannya tadi waktu Yunus diminta naik, mendekat dan melakukan sesuai kehendak Allah, dia malah turun, kabur, pergi, gitu ya. Jadi ketika Musa diputus oleh Tuhan dia pergi melakukan ya. Ketika Nabi A, Nabi B diminta pergi oleh Tuhan mereka pergi. Tapi Yunus diminta pergi tapi akhirnya kabur. Jadi ini bagian yang mengejutkan dari awal kitab Yunus. Ya. Jadi kalau bisa dirangkum
Yunus si merpati yang dibesarkan dalam kesetiaan kepada Allah, namanya mulia sekali ya. Tapi ternyata sifatnya kebalikannya, bertolak belakang. Dia disuruh pergi, dia malah kabur, ya. Dan dan dia pergi ke kota yang namanya Yafo. Dan Yafo ini punya arti juga punya akar kata yang artinya indah. Jadi kalau kalau kita renungkan bisa kita menarik pemaknaan bahwa Yunus kabur dan pergi ke satu tempat. Yunus melakukan apa yang menurut dia baik, Yafo, indah di dalam pikirannya dia, tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah dia sedang melarikan diri dari Allah. Dan pelarian diri ini, kenapa sih Yunus sampai melarikan diri seperti ini? Dan apa sih sebenarnya yang Tuhan minta? Inilah yang akan kita perhatikan dengan seksama. Oke, kita lanjutkan. Nah, dan kata kum atau bergerak naik ini baru akan muncul kembali di Yunus 3 ayat 2. Dan sementara itu sambil menunggu ke Yunus 3 ayat 2, ini akan sangat menarik karena Yunus akan terus-menerus turun. Kata yarat ini akan muncul beberapa kali. Ya. Jadi ketika dia diminta naik, Yunus malah kabur, 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 dan kabur. Gitu ya, maknanya kurang lebih. Nah, kita lanjut Yunus 1 ayat 4 sampai 8. Pelarian berlanjut. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, hingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kata yang dipakai di sini adalah khasyaf. Dan kata khasyaf ini bukan hanya berarti hampir, tapi berpikir. Ini khosyaf, kalau di dalam Ibrani modern artinya saya berpikir. I was thinking about. Jadi di sini personifikasi dan puitis sekali. Kalau kita pikir secara logika bahwa kisah ini benar-benar kisah-kisah sungguhan gitu, kapal kok bisa berpikir ya, sangat personal gitu, sangat personifikasi kapal ini diumpamakan seolah-olah manusia. Lalu ayat kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun, yarat lagi yang dipakai, ke dalam ruang kapal dan yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Oke, saya mau highlight sedikit di ayat kelima di sini, kata yang dipakai untuk Allah mereka masing-masing adalah Ish El Elohaf. Mungkin teman-teman familiar dengan kata Elohim, yang berarti Tuhan. Ya. Elohaf artinya Allah mereka. Kepada Allah mereka masing-masing. Nah, ayat ini menekankan bahwa orang-orang ini, awak-awak kapal ini bukan penyembah Allah Israel. Bukan penyembah Allahnya Yunus. Bukan penyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka semua ini penyembah berhala. Dan ayat kelima ini juga bicara tentang ketika Yunus turun ke bawah kapal, dia seolah tidak peduli dengan bahaya yang sedang terjadi, dengan bahaya yang menimpa seluruh awak kapal. Jadi di sini seolah berbicara ketika kita tidak memperdulikan apa yang terjadi di sekeliling kita, terutama hal-hal buruk yang menimpa orang-orang di sekitar kita, meskipun mereka itu bukan orang Kristen, bukan orang yang seiman dengan kita, ini sebenarnya juga merupakan tanda bahwa kita sedang menjauh dari Allah, sedang menjauh, sedang yarat, sedang turun, sedang menjauh dari kehendak Allah. Ayat 6 sampai 7. Datanglah nahkoda mendapatkan Yunus sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, kum. Kata ini juga dipakai lagi. Berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita supaya kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi berdasarkan undian itu, ternyata Yunuslah yang mereka percaya menjadi penyebab kenapa kapal ini dihantam badai yang segitu beratnya sampai hampir tenggelam, sampai mereka harus lempar barang-barang ke laut supaya kapal itu tidak terlalu berat dan akhirnya tenggelam. Dan kata dipakai di sini memang muncul lagi kata kum, tapi ini diyakini oleh banyak ahli bukan melambangkan Yunus yang mendekat kepada Allah, karena kata perintah ini diberikan oleh sang nahkoda. Ya, jadi ini bukan gerakan Yunus yang mendekat kepada Allah, tapi ini diperintahkan oleh orang lain. Tapi tetap aja maknanya sama kan? Ayo, bangunlah, berserulah kepada Allah, mendekatlah gitu. Cari tahu apa kehendak Allah. Oke, kita lanjut. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahut Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat?
Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, kata Ibrani di sini sebenarnya cukup unik karena jarang sekali. Meskipun kita secara umum mungkin kita berpikir Ibrani ya artinya Yahudi, ya mungkin artinya juga ada kaitannya sama bangsa Israel. Tapi kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, kalau sudah pernah membaca Perjanjian Lama sampai habis dari awal sampai akhir, teman-teman akan menemui bahwa kata Ibrani ini sangat jarang dipakai. Bahkan pertama kali kata ini muncul adalah di Kejadian 14 ayat 13, yaitu waktu dikatakan Abraham orang Ibrani itu. Selebihnya orang-orang keturunan Abraham selalu disebut sebagai orang Yahudi atau orang Yudea karena berasal dari Yudea atau Israel bagian selatan. Nah, Ibrani sendiri dalam bahasa Ibraninya Ivri, dan Ivri ini punya kesamaan akar kata dengan kata avar, dan avar ini berarti menyeberang. Jadi ketika kita mendengar kata Ibrani, sebenarnya dia sedang mengisahkan bagaimana bangsa ini dimulai, bagaimana Abraham pergi meninggalkan tempat asalnya, bagaimana bangsa Israel juga mengembara di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Ada kisah-kisah tentang mereka menyeberang, mereka pergi karena diutus atau diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika Yunus berbicara bahwa aku seorang Ibrani, sebenarnya Yunus sedang berbicara, sedang membanggakan identitasnya, aku ini umat pilihan Tuhan. Bukan cuma sekedar dia berkata aku ini orang Yahudi, bukan. Tapi dia berkata aku ini umat pilihan Allah, gitu ya. Dia sedang membanggakan identitasnya. Nah, di bagian yang terakhir, awak kapal ini kan berkata, apakah yang telah engkau perbuat? Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, dikatakan juga bahwa Yunus sebenarnya sudah memberitahukan kepada mereka apa yang dia perbuat. Dia lagi melarikan diri dari Allah. Jadi mereka sudah tahu. Jadi waktu mereka bertanya seperti ini, sebenarnya mereka bukan bertanya, what are you doing here? Kamu lagi ngapain di sini? Sebenarnya yang ditanyakan bukan itu. Tapi sebenarnya pertanyaan ini menggambarkan bahwa mereka, aneh ya, mereka ini penyembah-penyembah berhala, tapi mereka menyatakan ini sebagai pengakuan. Mereka mengakui bahwa Yahweh, Allahnya Yunus, itu nyata, benar-benar Allah gitu. Bukan bukan Allah yang fiktif, bukan Allah yang cuma dongeng belaka, tapi benar-benar Allah yang hidup. Allah ini berkuasa, Allah ini patut ditaati, dan karena Yunus tidak taat, saat ini mereka dalam bahaya dan masalah besar. Kurang lebih kayak matilah kita. Kurang lebih seperti itu mungkin ungkapan mereka. Nah, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa para awak kapal ini, orang-orang penyembah berhala ini, orang yang tidak mengenal Allah Israel, yang tidak mengenal Allahnya Yunus ini, masih berusaha untuk jangan sampai mereka harus melemparkan Yunus ke laut. Padahal Yunus sudah beritahu, kalau saya dilempar, semuanya selesai, semuanya akan tenang, kalian pun akan selamat. Tapi mereka masih berusaha mendayung kapal itu sampai ke darat. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Mereka berdoa kepada Allahnya Yunus. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Yang uniknya di sini, mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan dan mengikrarkan nazar, ini adalah cara penyembahan orang Yahudi, orang Israel. Di sini digambarkan orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Allahnya Yunus, bukan hanya percaya, tapi menunjukkan penyembahan mereka kepada Allah. Di sini menjadi sindiran, menjadi tamparan gitu kepada
orang mungkin kalau orang Israel atau orang Ibrani membacanya ini menjadi tamparan buat mereka bahwa orang-orang penyembah berhala ini bisa menyembah Tuhan sedemikian rupa, bisa membela nyawa Yunus sehingga Yunus dilemparkan pun itu sudah sesuatu tindakan terpaksa karena mereka tidak kuat lagi mendayung. Kalau mereka masih kuat mendayung, mereka tidak akan melemparkan Yunus ke laut. Ya, suatu teguran. Kita lanjutkan ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wow. Kejutan berikutnya adalah Alkitab bahasa Ibrani menempatkan ayat ini, ayat 17, sebagai, bukan di sini, bukan akhir dari pasal 1. Tapi Alkitab bahasa Ibrani menempatkan ayat 17 ini sebagai pasal 2 ayat 1. Jadi cerita ini, penggalan ini ditempatkan sebagai awal dari babak kedua dari cerita ini. Gitu. Di sini ada petikannya ya, ada kata yang saya beri tanda warna kuning untuk menjelaskan. Dag dari kanan ke kiri, dag gadol, dag ikan, gadol besar. Dipakai lagi kata besar. Maka terlepas dari apakah kisah Yunus merupakan histori betul atau hikayat atau kisah, ya, maka kemunculan ikan besar ini kalau didengarkan oleh pendengar zaman masa itu, orang-orang Israel masa itu, ini juga merupakan kejutan loh. Kenapa kejutan? Karena bayangkan ketika badai besar, ini ketakutan sudah dimulai. Jadi ketakutan juga sudah ditimbulkan di dalam hati pendengar, pembaca gitu ya. Badai, Yunus dilempar ke dalam, cebur ke laut waktu apa ombak masih bergelora, masih tinggi, ombak tinggi gitu, teman-teman bayangkan ya. Maka kelanjutannya biasanya apa kalau cerita seperti ini? Mungkin Yunus tenggelam. Ya. Dan kalau ada sesuatu yang datang mengambil Yunus, maka umumnya di zaman itu dan di dalam bahasa mereka kata yang dipakai bukan ikan besar, tapi tanin. Dan kata ini punya arti naga laut, monster laut. Makanya tadi saya pakai itu di judul ya. Jadi digambarkan sebagai makhluk yang besar, yang misterius, yang mengerikan, yang kalau engkau ditelan olehnya selesai, matilah kau. Oke, kayak gitu. Tapi ketika dikatakan akhirnya Tuhan mengizinkan supaya akhirnya ikan besar yang mengambil itu bagi pendengar aslinya saat itu, oh mereka terkejut, tapi terkejutnya terkejut lega gitu. Jadi maksud yang diceritakan di sini bukan Yunus akhirnya tercebur ke laut dan akhirnya mati, tapi Yunus ditolong oleh Tuhan. Jadi ternyata ikan besar ini punya makna, ini bukan sarana yang mematikan Yunus, tapi akhirnya menjadi alat keselamatan yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan Yunus. Tapi apakah hanya menyelamatkan dirinya saja? Tidak. Ternyata ikan ini melambangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan karena pertolongan Tuhan inilah babak berikutnya dilanjutkan, yaitu ketika pertolongan Tuhan ini melahirkan kesadaran di dalam hati Yunus dan Yunus mulai menaikkan doa ini. Oke, di Yunus pasal 2 dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus. Uniknya pada ayat pertama di sini, dak atau ikan tadi, jadi dalam bahasa Ibrani ini bahasa yang sangat sensitif dengan perubahan gender. Jadi ikan dalam arti laki-laki atau perempuan itu punya kata yang berbeda. Dan dalam ayat ke-1 ini, uh, kata ikan yang dipakai ini menunjukkan bahwa ikan ini berubah, seolah-olah berubah gender jadi ikan betina. Aneh ya. Adi mencurigai ini kesalahan penulisan, ya. Tapi ada juga yang memaknai ini sebagai sesuatu yang menarik, ya. Nanti nanti kita akan dalami lagi. Ini cukup diingat dulu ya. Dan dunia orang mati juga yang dipakai di sini kata Sheol. Jadi kata yang memang melambangkan Yunus bukan cuma tercebur ke dalam laut yang dalam, tapi dia memasuki dunia orang mati. Jadi di sini ada makna tersembunyi sebenarnya dari kisah ini. Ayat kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya
aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, kata Yahat lagi dipakai, turun. Ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, di sini dari kata-kata yang saya highlight ini juga ada sesuatu yang menarik. Oke, jadi kata lumut lautan yang dipakai di sini ternyata adalah kata yang sama yang dipakai di Keluaran 15. Jadi teman-teman mungkin ingat kisah ketika Musa membelah lautan, oke, ketika orang Israel melarikan diri dari Mesir. Jadi Laut Merah yang dikatakan di sini atau Laut Teberau itu sebenarnya Teberau ini ternyata adalah nama tanaman. Jadi Laut Merah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya di dalam teks aslinya sebenarnya Yam Suf atau lautan suf. Suf ini adalah jenis tanaman ini, tanaman teberau yang tumbuh di pantai. Nah, ini juga jadi unik ya, karena tanaman ini tidak biasanya tumbuh di dasar laut. Tapi kenapa Yunus menyebutkan nama tanaman ini ketika dia tenggelam? Dan ada kata di dasar-dasar gunung. Nah, dan di sini juga kata yang dipakai untuk samudera raya ini adalah tahum. Dan tahum ini adalah kata yang dipakai di dalam kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 2. Ya. Jadi tahum ini bukan cuma bicara soal dasar laut atau lautan. Ketika kita mendengar kata samudera raya kan yang kita bayangkan adalah bentangan laut yang luas ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca tahum, tahum ini punya arti laut yang sangat dalam, tapi juga punya arti seperti dunia orang mati. Dunia yang sangat gelap di mana kehidupan itu tidak mungkin ada. Jadi ceritanya masih berlanjut, Yunus bukan hanya tenggelam ke laut, tapi Yunus sedang memasuki dunia orang mati. Digambarkan seperti itu. Apa maksudnya? Yuk, coba kita lanjutkan. Yunus melanjutkan doanya, ayat ke-8. Mereka yang berpegang pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, menariknya adalah kata keselamatan ini yang dipakai adalah satu kata yang rumpunnya sama dengan nama Yesus, Yeshua di sini ya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ketika Yunus berdoa ini, dia menyadari bahwa kebaikan hanya berasal dari Tuhan, tapi dia juga menyadari bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan saya. Keselamatan itu milik Tuhan. Dan dia tidak secara tidak langsung juga menyadari artinya Tuhan yang berhak, Tuhan yang memiliki keselamatan itu, Tuhan berhak menyelamatkan siapapun, termasuk orang-orang Niniwe yang dia tolak untuk diwartakan kabar dari Tuhan itu. Nah, banyak orang terjebak dengan berdebat apakah Yunus tadi yang menceritakan cerita yang sesungguhnya atau cuma kisah gitu ya, kisah fiksi atau dongeng. Bahkan yang teman-teman mungkin tahu, mungkin teman-teman familiar dengan lagu Yunus di Perut Ikan, ya, lagu sekolah minggu yang terkenal dari masa ke masa. Lagu sederhana ini sebenarnya menjadi bukti jelas bahwa perdebatan yang paling hot, yang paling sengit tentang kitab Yunus itu malah tentang yang menelan Yunus itu ikan atau makhluk apa gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar dan menurut saya ini lucu dan sebenarnya agak aneh ya. Tidak menyentuh maksud sebenarnya gitu. Sebenarnya fokus kisah ini adalah menceritakan transformasi. Tadi teman-teman ingat ikan itu sejenak ketika Yunus berdoa tiba-tiba seolah-olah berubah jadi ikan betina. Nah, apa yang dilakukan oleh ikan betina kalau ada sesuatu di dalamnya itu kan seolah-olah menggambarkan ikan itu seolah-olah sedang mengandung atau sedang ada telur di dalamnya, ya nggak? Dan sebentar lagi dia akan bertelur atau sebentar lagi dia akan mengeluarkan anaknya. Tapi kisah ini jadi mengejutkan kita karena yang ada di dalam perut ikan itu bukannya anak ikan tapi si Yunus. Dan Yunus hendak sedang dilahirkan kembali ketika dia keluar. Jadi ini melambangkan Yunus sedang diubahkan oleh Tuhan. Jadi dia bukan hanya diselamatkan nyawanya, tapi di dalam proses yang digambarkan sebagai perut ikan ini, terlepas dari ini benar atau sungguhan atau merupakan perumpamaan, Yunus sedang dirubah pemikirannya oleh Tuhan untuk melihat kasih dan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang. Nah, kita sekarang mengintip sedikit Yunus keempat.
Kenapa sih Yunus itu marah sekali? Ya. Nah, di Yunus keempat ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup." Yunus sampai sedemikian marahnya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa dia sampai sewot seperti ini? Nah, ketika saya merenungkannya dan mencoba mempelajari dari berbagai sumber, saya merenungkan bahwa Yunus sebenarnya diliputi oleh dilema. Dilema itu maksudnya pilihan yang berat, yang serba salah. Ke kiri salah, ke kanan salah. Dia putuskan ini salah, dia putuskan sebaliknya juga pasti akan salah. Apa maksudnya? Mengapa Yunus nampaknya kayak begitu sih? Udah nggak taat, suicidal, jadi kayaknya mau mencelakai diri sendiri gitu. Dari tadi kan dia minta lemparkan aja ke laut. Terus waktu dia marah juga akhirnya bilang, "Nggak, cabutlah nyawaku Tuhan." Ini orang kepengen mati loh, Nabi ini. Dan dia penuh sekali amarah. Kenapa Yunus bisa sampai seperti ini? Nah, banyak ahli yang memperkirakan, karena Niniwe ini adalah salah satu kota dari bangsa Assyria atau Asyur. Dan bangsa ini adalah salah satu bangsa yang akhirnya menghancurkan Israel dan mengangkut orang-orang yang selamat itu ke dalam pembuangan. Jadi bangsa ini dan orang-orang dari Niniwe ini diyakini mungkin telah melukai atau bahkan membunuh kerabat atau orang yang Yunus cintai. Jadi ada motif dendam di dalamnya. Oke. Dan di Yunus 3 ayat 4 dikatakan begini, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Ini ketika setelah dia dimuntahkan oleh ikan ya, dia kembali ke daratan dan dia berjalan ke Niniwe dan dia akhirnya ikut, oke, aku mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku mau memberitakan firman Tuhan kepada kota ini. Dan ini yang dikatakan Yunus. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dan di dalam terjemahan versi yang baru dikatakan akan dijungkir balikan. Nah, kata yang dipakai di dalam teks ini adalah hafah. Dan kata hafah ini yang berarti ditunggang balikan atau dijungkir balikan. Anehnya, kata ini punya dua arti, ya. Dan kata ini, ya, dia bisa berarti dijungkir balikan. Jadi kalau teman-teman membayangkan suatu benda gitu, tiba-tiba dijungkir balikan, ya rusak, hancur, ya. Tapi hafah juga punya arti karena dia punya gagasan katanya itu adalah gerakan berputar, hafah. Maka selain dia punya arti dijungkir balikan, hafah juga berarti diputar, diputar, turn around. Jadi apa? Ketika Niniwe itu jahat, dia bisa jadi diputar balikan jadi baik. Ketika Niniwe berdosa, bisa jadi hafah yang dimasuk bukan dijungkir balikan, bukan dihancurkan, tapi dirubah, bertobat, dan akhirnya diampuni dan diselamatkan. Dan ini yang bikin Yunus stres, berat. Oke, Yunus terjepit dalam panggilan yang beresiko mencelakainya. Bukan hanya kemungkinan dibunuh di Niniwe, kalau misinya berhasil, maksudnya kalau ternyata hafah itu berarti hukuman, orang-orang ini kan penyembah berhala, orang ini kan orang-orang yang menganiaya bangsa Israel. Yunus ada dalam bahaya kalau dia masuk ke kota ini. Dan kalau memang benar cerita yang dimaksud dengan pesan Tuhan ini adalah Tuhan mau menghukum bangsa warga Niniwe, kemungkinan Yunus bisa mati di sini. Oke? Tapi kalau ternyata hafah ini berarti pertobatan, artinya kehancuran yang dinubuatkan tidak terjadi. Bukan hancur, malah diselamatkan. Dan kalau teman-teman pernah membaca atau mendengar tentang di Perjanjian Lama tentang bagaimana kalau seorang nabi itu menubuatkan sesuatu tapi nubuatan itu tidak terjadi, maka apa yang terjadi? Nabi itu harus dihukum mati. Jadi kalau ternyata Niniwe diampuni, tidak jadi dihancurkan, dan Yunus dengan selamat pulang kembali ke Israel, dia bakal mati juga di Israel. Either way dia bakal mati, makanya dia stres berat. Ini yang saya renungkan, bukan hanya Yunus, tapi mungkin kita juga,
gitu di dalam panggilan kita masing-masing. Mungkin Meta, mungkin Pastor Chandra, mungkin saya, mungkin teman-teman yang menjalani panggilan apapun di dalam kehidupan yang teman-teman ngerasa Tuhan panggil saya nih untuk menjadi seorang A, B, C atau melakukan ini dan itu. Satu hal dari kita kisah Yunus ini kita belajar bahwa panggilan Tuhan itu nggak selalu loh menjanjikan hidup yang nyaman. Tuhan nggak pernah janji itu. Bahkan kadang-kadang jadi malah nggak aman. Kadang-kadang bisa jadi depresi. Ya, ini bukan berarti janji Tuhan tidak maka janji Tuhan itu tidak terjadi ya, bahwa Tuhan tidak memberikan kita damai sejahtera dan seterusnya. Tapi kenyataannya adalah waktu kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, kita harus bersiap bahwa apapun yang kita anggap Yafo, kota itu yang artinya indah, yang artinya baik itu, kalau itu bukan dari Tuhan, itu Tuhan akan lagi berusaha untuk menghancurkan rasa aman apapun yang bukan berasal dari kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi di satu sisi, this is the good news. Ini makanya saya bersyukur kenapa Tuhan, teman-teman memilih lagu Tuhan Yesus baik. Karena saya teringat gini, apapun yang terjadi dengan Yunus di perut ikan itu, apapun yang Tuhan bicarakan kepada Yunus, yang mengubah hatinya, itu berbicara tentang Allah memahami pergumulan Yunus. Aku paling tahu apa yang paling baik. Dan aku kenal siapa engkau sepenuh-penuhnya. Aku tahu yang terbaik buat kamu. Dan kalau kamu percaya aku Allah yang baik, kamu harus percaya bahwa aku akan melakukan kebaikan buat kamu. Dan itu saya percaya adalah yang mengubah hati Yunus. Meskipun kalau kita pelajari sampai ke pasal 4 nanti, kalau sudah pernah baca teman-teman tentang cerita Yunus ini, Yunus juga masih melakukannya dengan ogah-ogahan ya. Dia masih marah-marah sampai akhir cerita. Tapi inilah yang akan menjadi penutup dari perenungan kita hari ini. Ini yang bisa kita pelajari dari kisah ini ya. Panggilan Tuhan itu membentuk kita menjadi Yunus bin Amitai yang sebenarnya. Kita akan benar-benar diproses Tuhan jadi benar-benar pembawa damai dan benar-benar orang yang taat dan berserah kepada maunya Tuhan. Dari status, dari cuma nama doang, dirubah jadi karakter yang benar-benar Yunus bin Amitai. Oke. Dan lesson berikutnya, pelajaran yang kita bisa tarik adalah, meski tidak mudah, kedekatan dengan Allah adalah Yafo, kota, keindahan, dan kebaikan yang sejati. Nampaknya di luar, nampaknya di awal nggak begitu. Tapi sebenarnya tinggal dekat dengan Tuhan itulah adalah Yafo, atau keindahan dan kebaikan yang sebenar-benarnya. Pelajaran yang ketiga, mereka yang lian, lian kata lian di sini teman-teman pernah dengar? Artinya yang berbeda dengan kita, orang yang berbeda dengan kita, orang yang beda sukunya dengan kita, beda keyakinannya dengan kita, dan lain-lain. Orang yang berbeda pokoknya dengan kita. Itu arti kata lian. Mereka yang lian berbeda dengan kita, yang bahkan mungkin maksudnya berbeda dalam iman dan keyakinan, bahkan dapat loh menunjukkan kasih, dapat juga mengenal Allah. Itu dilambangkan dengan awak-awak kapal tadi. Dan akhirnya orang-orang Niniwe juga yang akhirnya bertobat. Ya, jadi jangan a priori dulu, jangan buruk sangka kalau lihat orang-orang yang bukan Kristen nih gitu atau apa, pikirannya udah kita udah berburuk sangka bahwa orang ini pasti jahat nih, orang ini pasti mau apa, punya maksud yang nggak baik nih terhadap kita nih dan lain-lain. Jangan dulu, jangan a priori gitu, jangan buruk sangka dulu. Nah, terus eh, pelajaran keempat, peduli akan derita yang lian orang-orang lain, berarti arti kita juga peduli akan rencana Allah. Kalau kita bilang kita peduli akan rencana Allah, kalau kita mau belajar taat sama Allah, kalau kita nggak peduli sama orang lain, bohong. Ya, itu artinya siap-siap masih dibentuk Tuhan lagi ya nanti ya. Gitu. Oke, lesson berikutnya, pertobatan bukan hanya soal meninggalkan kejahatan, tapi soal merubah pikiran, pola pikir lewat pengalaman anugerah. Yunus mengalami anugerah Tuhan diselamatkan. Dan itu hasilnya bukan stop sampai itu aja, bukan stop sampai doanya saja, bukan stop. Tapi Yunus berubah pola pikirannya untuk bisa mewartakan kabar keselamatan Allah bahkan kepada orang yang membenci dia atau bahkan orang yang mungkin membunuh dia. Itu kan sangat ekstrim, itu kan perubahan yang luar biasa. Itulah yang inti pertobatan. Dan akhirnya keselamatan bukan hanya tentang masuk surga. Iya, bicara tentang masuk surga. Tapi juga keselamatan punya makna saat kita sesama pendosa dirahmati menjadi satu keluarga dalam Allah. Siapa sih yang nggak pendosa? Yunus juga pasti pendosa dong, kecuali dia Allah, ya kan? Jadi yang berdosa yang disakiti. Kalau ada dua pihak yang saling menyakiti, oke, Yunus mungkin keluarganya disakiti, mungkin dia disakiti, mungkin ya dengan segala macam kisah. Yunus pun orang berdosa, orang Niniwe orang berdosa, orang di awak kapal ini juga semua kita orang berdosa kok, gitu.
Ada hamba Tuhan yang pernah bilang seperti ini yang saya ingat sampai sekarang gitu. Kita ini semua berdosa gitu. Cuma beda aja dosanya gitu. Ya, nggak ada dosa lebih besar lebih kecil, kita sama-sama pendosa. Tapi kita dirahmati Allah sama gitu, sama-sama dirahmati Allah. Jadi sebenarnya menurut saya monster laut di dalam kisah ini tuh bukan si ikannya, tapi Yunusnya. Ketika dia masih mengeraskan hati, dia tuh monsternya. Dia menginginkan kehancuran buat orang lain. Ya. Tapi puji Tuhan karena anugerah Allah, karena pengalaman berjumpa dengan Allah, si monster laut ini bertobat. Dan keselamatan juga berbicara tentang persaudaraan. Tidak ada yang namanya keselamatan kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak menciptakan persaudaraan, bahkan dengan mereka yang liar. Itu saja, sekian dari saya. Kiranya ini menjadi sarana berkat Tuhan buat teman-teman dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.